ESK, Season 17. Bab 161, Tanah Warisan. 3 hari kemudian, malam hari. Sebuah ruangan tampak gelap dan sunyi, seolah kosong. Swoosh, swoosh, swoosh. Tidak lama kemudian, suara pedang merobek udara bergema dari luar disertai dengan pakaian yang berkibar. Dalam sekejap mata, itu muncul sebelum pintu masuk. 2 sinar cahaya surgawi menyala sebentar di kegelapan. Itu sepasang mata, cerah dan jernih. Meskipun gelap gulita di ruangan itu seperti siang hari bagi Suzimo. Sebelum ada yang bisa memanggilnya, Suzimo membuka pintu dan berjalan keluar. Ada 6 pembudidaya di luar. Selain gadis berbaju merah muda yang pernah dilihat Suzimo sebelumnya, sisanya semua asing baginya dan mereka semua laki-laki. Dari 5 pembudidaya laki-laki, 4 dari mereka memiliki lambang sekte yang sangat jelas terukir di lengan baju mereka. Itu adalah salah satu dari 5 sekte utama, Southern Mountains Sect. Orang lain tampaknya menjadi pembudidaya keliling. Bibirnya tipis dan hidungnya bengkok, menatap gadis merah muda itu dengan tatapan yang agak jahat dan bersemangat. Lapisan tipis energi roh menyamarkan mata Suzimo saat dia menyalurkan spirit piring art. 5 pendirian yayasan yang disempurnakan. Petik 2. Suzimo mengerutkan kening dalam diam. Dia sebelumnya menduga bahwa gadis berbaju merah muda akan mencari pembantu lainnya. Namun, dia tidak mengira dia akan mencari 5 penggarap pembentukan yayasan yang disempurnakan. Ini mengungkapkan sepotong informasi yang sangat penting. Tempat yang mereka tuju kemungkinan besar memiliki batasan dalam bidang kultivasi, setiap pembudidaya yang telah membentuk inti tidak dapat memasukinya. Suzimo telah membaca tentang beberapa tempat seperti itu melalui teks-teks kuno di Ethereal Peak. Di Tianhuang Daratan, beberapa kediaman gua leluhur, tanah warisan, tanah rahasia kuno dan reruntuhan akan mengandung berbagai batasan. Di antara mereka, pembatasan bidang kultivasi seseorang adalah yang paling umum. Beberapa tempat tinggal dan reruntuhan gua bahkan mungkin berisi banyak pembatasan dan dipenuhi dengan jebakan. Setiap kesalahan langkah kecil dapat mengakibatkan kematian seseorang. Tapi tentu saja, peluang besar seringkali disertai bahaya besar. Di tempat-tempat rahasia itu, peluang yang tak terbayangkan menunggu. Selama ada yang bisa mendapatkan salah satunya, mereka bisa melayang menembus langit dan berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Selain itu, meskipun kelima pembudidaya laki-laki itu berada di yayasan pendirian yang disempurnakan, spirit piring art tidak dapat membaca berapa banyak meridian yang telah mereka buka. Seseorang hanya akan benar-benar mengetahui kekuatan sebenarnya dari lawan mereka ketika mereka benar-benar melepaskan kultivasi mereka. Itu karena ketika mereka menyalurkan energi roh, meridian yang tidak terkunci akan muncul di permukaan tubuh pembudidaya. Jernih dan tanpa cacat, mereka sangat menonjol. Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini Suzimo dari Ethereal Peak. Petik 2. Gadis berbaju merah muda itu masih mengenakan kerudung. Suaranya manis dan lembut, membuat orang lemas mendengarnya. Disinilah aku, bertanya-tanya karakter macam apa ini untuk kita kunjungi secara pribadi. Seorang kultivator dari Southern Mountains Sect tiba-tiba berkata dengan dingin, Fufu, jadi itu hanya yayasan pembentukan yayasan tahap awal. Suzimo mengangkat alisnya. Di permukaan, ranah kultivasi orang itu lebih tinggi dari miliknya. Namun, mereka hanya berjarak kurang dari 5 langkah. Bagi Suzimo, jarak itu hampir seperti pembunuhan instan. Jika mereka bertarung, orang itu pasti akan mati. Meskipun Southern Mountains Sect dikenal karena teknik tempering tubuh mereka, Suzimo belum pernah bertemu dalam hal pertempuran jarak dekat. Yaner, cukup bagi beberapa dari kita untuk menemanimu. Mengapa kamu repot membawa beban? Orang lain berkata dengan percaya diri tanpa melihat Suzimo. Betul. 2 pembudidaya lainnya berdentang dari samping, seolah-olah mereka tidak sabar untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik di depan gadis berbaju merah muda. Kultivator keliling adalah satu-satunya yang tidak berbicara. Namun, cara dia memandang Suzimo dipenuhi dengan penghinaan juga. Jijik, Suzimo berkomentar acuh tak acuh, karena saya tidak diterima, saya bisa pergi. Semuanya, tolong hentikan arguing. Gadis berbaju merah muda cemberut dan langsung menarik perhatian semua orang. Setiap cemberut dan senyum gadis berbaju merah muda itu mengandung kekuatan mistis yang bisa menggerakkan hati orang, atau bahkan mencuri jiwa mereka. Belum lagi 5 pembudidaya yang hadir, bahkan Suzimo yang telah mewaspadai gadis itu dalam warna merah muda sejak awal merasakan jantungnya berdetak kencang setelah mendengar suaranya yang centil. Dia melanjutkan, 4 rekan Tao ini berasal dari Sekte Pegunungan Selatan.
Rekan Taoisme ini adalah Yan Fei, dia seorang kultivator keliling. Bisakah semua orang memberi saya wajah dan tidak bertengkar malam ini? Petik 2. Meskipun gadis berbaju merah muda itu mengenakan kerudung, Su Zimo tampaknya bisa melihat seorang gadis lugu dan cantik mencibir bibir merahnya dan mengedipkan matanya yang besar dan jernih padanya sambil memohon, tidak ada yang tahan untuk menolaknya. Baik. Su Zimo nyaris berteriak, tetapi jantungnya berdetak kencang dan dia menahan diri. Baik. Yaner, jangan khawatir, kami tidak akan menentang yayasan pendirian tahap awal. Petik 2. Itu benar, Yaner. Kelima pembudidaya itu linglung saat mereka menjawab serempak. Gadis berbaju merah muda itu terlihat seperti yang paling lemah dalam kelompok itu, tetapi sebenarnya, dialah yang menyebabkan dan meredakan setiap konflik sejak dia muncul. Setiap gerakannya tampaknya dapat memengaruhi setiap orang. Itu adalah sihir yang tak terlukiskan yang tampaknya mampu memikat semua makhluk dan mengendalikan segalanya. Beberapa saat yang lalu, mata gadis berbaju merah muda itu melewati mereka berenam. Namun, masing-masing dari mereka merasa seperti dia melihat dan memohon pada mereka secara pribadi. Teknik macam apa ini? Su Zimo diam-diam terkejut. Itu tampak seperti pesona, tetapi belum sepenuhnya satu. Dia berpakaian normal tanpa mengungkapkan terlalu banyak dan juga tidak melakukan gerakan berani dan provokatif. Secara keseluruhan, dia terlihat seperti gadis yang lugu dan romantis. Namun, semakin banyak masalahnya, semakin membuktikan betapa kuatnya dia. Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa kelima pembudidaya Foundation yang dibawakan gadis berbaju merah muda itu hilang dalam daya tariknya. Jika dia ingin mereka menggali hati mereka, kemungkinan besar mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Itu pemikiran yang cukup mengerikan. Su Zimo hampir kehilangan dirinya sebelumnya juga. Sekarang dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan rasa takut. Kau belum memberitahuku untuk apa perjalanan ini. Kemana kita akan pergi nanti? Adakah yang perlu kita persiapkan dan catat? Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Betul, Yaner dapat meminta kita melakukan apa saja. Petik 2. Jika kamu takut, kamu tidak harus pergi. Beberapa penggarap pendirian yayasan langsung membantah. Sambil tersenyum, gadis berbaju merah muda itu memutar matanya ke arah Su Zimo. Saya, Anda punya banyak pertanyaan. Petik 2. Tempat yang kami tuju adalah tanah warisan sekte saya. Awalnya, saya ingin pergi ke sana untuk menerima warisan saya secara diam-diam. Namun sayangnya, lokasi tanah warisan telah terekspos dan banyak sekte iblis tertarik padanya. Mendesah. Gadis berbaju merah muda itu menghela nafas. Aku lemah dan tidak cocok dengan para pembudidaya sekte iblis itu. Malam ini, saya hanya bisa mengandalkan beberapa rekan Tao untuk memastikan keselamatan saya sehingga saya bisa mendapatkan warisan di dalam. Petik 2. Jangan khawatir, Yaner. Dengan saya, Wu Xiangming, sekitar, tidak ada yang akan bisa menyakiti Anda. Petik 2. Betul. Aku, Si Yu Cheng, pasti akan menemanimu sampai akhir sampai kau mendapatkan warisanmu, Yaner. Petik 2. Su Zimo dapat mendengar banyak celah dan ketidakkonsistenan dalam diri gadis dalam kisah Ping. Namun, 5 penggarap pendirian yayasan membelinya sepenuhnya. Bab 162, Deep Underground. Ayo pergi. Kami tidak akan bisa membuatnya sesaat. Petik 2. Gadis berbaju merah muda itu mengeluarkan kapal roh dari tas penyimpanannya dan menyuntikkannya dengan roh Qi. Seketika, kapal mengeluarkan 2 sinar cahaya. Itu adalah senjata roh kelas menengah. Meskipun pedang terbang dan kapal roh adalah senjata roh, pedang terbang adalah yang paling mudah untuk disempurnakan. Relatif, bejana roh jauh lebih kompleks. Karena gadis berbaju merah muda mengeluarkan senjata roh kelas menengah sejak awal, kultivasinya pasti tidak akan terlalu rendah. Dengan augmentasi semangat Qi, kapal roh berkembang pesat dan melayang di depan mereka. Gadis berbaju merah muda itu adalah yang pertama melompat diikuti oleh 4 penggarap pendirian Yayasan Pegunungan Selatan Sekte dan pembudidaya keliling. Dengan sedikit ragu, Su Zimo adalah orang terakhir yang naik ke kapal. Vessel roh menghilang dari tempat itu ke kedalaman malam. Tak lama, ia meninggalkan kota Ciyu dan melaju ke arah utara tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti. Langit jarang dan malam itu sunyi. Namun, Su Zimo jauh dari damai. Dia merasa bahwa perjalanan ini jauh dari sederhana. Bahkan, mereka mungkin bertemu dengan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boleh aku tahu dari sekte apa kamu berasal, Nona? Di kapal roh, Su Zimo bertanya dengan cara yang tampaknya kasual. Mengapa? Gadis berbaju merah muda itu tersenyum dan menyindir, kenapa kamu tiba-tiba begitu peduli padaku?
Tidak ada. Saya hanya ingin tahu apakah saya pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Sekte saya pasti tidak lebih lemah dari Ethereal Peak. Apakah Anda ingin menebak? Gadis dengan jawaban Pink dengan mudah menghindari pertanyaan itu. Secara alami, Su Zimo tidak cukup bodoh untuk membuat tebakan buta. Bahkan jika dia bisa menebak dengan benar, gadis eksentrik berbaju merah muda itu mungkin tidak mengakuinya. Seluruh perjalanan sunyi. Menjelang tengah malam, langit di sekitar mereka menjadi lebih gelap. Tiba-tiba, gadis berbaju merah muda itu berkata, "Mari kita turun di sini dan berjalan di sepanjang jalan." 5 orang lainnya tidak keberatan. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa juga, hanya mengikuti mereka dan mengamati sekelilingnya untuk kegiatan apapun. Setelah berjalan beberapa mil, tanah tandus dan bobrok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Saat Su Zimo melangkah kaki ke tempat itu, dia merasakan sesuatu yang aneh. Energi roh dalam dantiannya sepertinya dikendalikan oleh kekuatan misterius, mencegahnya menggunakannya di sini. Apa yang sedang terjadi? Su Zimo diam-diam terkejut dan secara naluriah memandang ke arah gadis berbaju merah muda itu. Saat itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu, gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba berbalik dan berkata dengan kilatan aneh di matanya, "Ada formasi kunci roh kuno di bawah tanah warisan ini. Segala bentuk energi roh akan terkunci di tempat ini." Petik 2. Itu artinya, semua seni roh dianggap tidak berguna di tempat ini bersama jimat dan senjata roh. Su Zimo tercerahkan, itu sebabnya Gusi bertanya kepadanya tentang keterampilan tempur jarak dekat. Dalam perimeter formasi kunci roh kuno, itu tidak berguna bahkan jika satu memiliki semua 8 meridian terbuka, kekuatan fisik adalah apa yang penting. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan menggema dari bawah dan tanah bergetar. Ekspresi semua orang berubah saat mereka dengan cepat menstabilkan diri mereka sendiri. Retak, retak, retak. Tepat setelah itu, retakan raksasa muncul di permukaan. Itu dalam dan gelap di dalam, memancarkan kabut hitam samar. Di bawah mus malam, itu tampak sangat menyeramkan dan menyeramkan. Bahkan ada aroma samar darah bercampur kabut hitam. Jika seseorang berdiri di udara dan melihat ke bawah, mereka akan dapat melihat kengerian yang tak bisa dijelaskan. Garis besar tanah warisan seperti tubuh raksasa dengan semua anggota badan dan kepalanya utuh. Sebenarnya, 2 sinar cahaya yang menakutkan bersinar samar-samar dari daerah di mana kepala seharusnya berada, seolah-olah itu adalah mata seseorang. Retakan besar yang terjalin di dalam garis itu seperti pembuluh darah besar, akhirnya berkumpul di jantung tubuh. Seolah-olah makhluk hidup yang kuat terbangun jauh di bawah tanah, memancarkan aura mengerikan yang membuat seseorang gemetar. Yaner, ini, sepertinya bukan tempat yang bagus di bawah. Apakah warisan sekte Anda benar-benar ada di sini? Sekte Pegunungan Selatan yang namanya Wu Xiangming bertanya dengan suara bergetar. Iya, itu ada di sini, gadis berbaju merah muda itu menjawab sambil tersenyum, tidak sedikit pun takut. Wu Xiangming memaksa tertawa. Kenapa kita tidak pergi sekarang? Aku pikir ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Sepertinya tidak benar. Petik 2. Pada saat itu, dia tampaknya telah melepaskan diri dari gadis dalam penyihir merah muda dan memperoleh kejernihan pikiran sesaat yang berasal dari ketakutan yang mendalam akan kematian. Gadis di mata merah muda itu redup. Menunduk, dia bertanya dengan sedih, "Kakak Wu, tidakkah kamu akan membantuku lagi?" Wu Xiangming tenggelam sekali lagi. Bagaimana bisa? Dia membusungkan dadanya dan menjawab dengan benar. Semua orang menimpali, "Yaner, jangan khawatir. Anda masih memiliki kami." Petik 2. Su Zimo menyaksikan seluruh proses tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari 7 orang yang hadir, dia adalah orang yang paling tenang selain gadis berpakaian merah muda. Itu bukan karena Su Zimo percaya diri dan berani bahwa dia tidak takut dengan fenomena aneh di tanah warisan. Su Zimo memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang berbagai hal karena dia menonton dengan dingin dari sela-sela. Dia sangat khusus tentang di mana dia berdiri. Meskipun sepertinya dia bergerak dengan santai, dia tidak pernah lebih dari 5 langkah dari gadis berpakaian pink. Jika sesuatu terjadi, Su Zimo memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat menangkap gadis itu dengan warna pink segera. Seolah dia menyadari sesuatu, gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba menoleh ke Su Zimo dan berkomentar dengan senyum palsu, "Kakak Zimo, kau sangat dekat denganku." Su Zimo tersenyum dan tidak menjawab. Gadis berbaju merah muda melanjutkan, "Ayo turun dari sini. Kita mungkin menghadapi bahaya di sana, jadi berhati-hatilah semuanya." Petik 2. Dengan itu, gadis berbaju merah muda itu yang pertama kali melewati celah hitam pekat. Su Zimo menyipit. Dalam sekejap, ia mengikuti dengan cermat di belakang dan adalah orang kedua yang melompat.
Dengan energi roh mereka terbatas, tidak ada dari mereka yang bisa terbang. Karena dia tidak tahu seberapa dalam retakan itu, Suzimo mendorong telapak tangannya ke dinding setelah melompat ke bawah untuk mencoba dan mengendalikan kecepatan jatuh dengan menggunakan gesekan. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah gadis berbaju merah muda. Dia sangat gesit dan mengetuk dinding dengan ringan dengan kakinya terus-menerus, seolah-olah dia adalah peri menari dari tepi tebing. Dalam sekejap mata, gadis berbaju merah muda dan Suzimo itu mendarat satu demi satu. Tepat di belakang mereka adalah 4 pendiri Yayasan Pembentukan Pegunungan Selatan Sekte dan Pembudidaya Keliling. Mereka berlima adalah pembudidaya yang pemarah dengan tubuh yang luar biasa. Karena itu, tidak ada dari mereka yang mengalami cedera. Di celah itu, hanya ada 2 jalur di depan dan belakang. Gadis berbaju merah muda itu sedikit ragu sebelum menunjuk ke suatu arah dan berjalan di depan semua orang. Tak lama, garpu muncul di jalan di depan. Ini adalah persimpangan dari 2 celah. Di tengah persimpangan diletakkan mayat. Matanya melebar dan memiliki bekas luka pedang berwarna merah darah di gelabelannya. Karena masih meneteskan darah hangat, jelas bahwa orang itu belum lama mati. Bab 163, Pembunuh Berwajah Seribu. Ketika dia melihat mayat yang masih memiliki jejak kehangatan di sana, gadis dengan warna pink tetap tidak berubah meskipun kilatan aneh berkedip di tatapannya. 4 pembudidaya Sekte Pegunungan Selatan tegang dan mencengkeram senjata mereka dengan erat. Sebagai penggarap yang pemarah, mereka secara alami akan membawa senjata tempur jarak dekat dengan mereka, mirip dengan orang-orang seperti Colt Moon Sabre milik Suzimo dan kapak raksasa kecil yang gemuk. Dari 4 pegunungan selatan Sekte Penggarap, 3 dari mereka memegang pedang sementara yang lain memegang kait. Kultivator keliling, Yan Fei, dengan tangan kosong. Namun, lengan bajunya lebar seolah-olah ada trik tersembunyi di dalamnya. Dengan pandangan sekilas, Suzimo samar-samar bisa menebak bahwa senjata Yan Fei adalah sepasang penjaga lengan. Itu adalah jenis senjata yang tersembunyi, pendek, dan ganas yang bisa digunakan baik secara defensif maupun ofensif. Itu setara dengan dia bertarung dengan tangannya, kecuali bahwa itu tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Jelas bahwa tempat bawah tanah ini jauh dari ramah. Selain fakta bahwa mereka terpesona pada jari kaki mereka oleh gadis dalam warna pink, alasan mengapa mereka berlima bersedia untuk mengikuti adalah karena mereka benar-benar mampu. Bagaimanapun, ada formasi kunci roh kuno di sini. Bahkan jika seorang yayasan pembentukan yayasan yang disempurnakan dengan 8 meridian yang tidak dikunci akan datang ke sini, mereka mungkin mati dalam penyesalan jika mereka lemah dalam pertempuran jarak dekat. Di persimpangan, kelima lelaki itu melindungi gadis itu dengan warna merah muda di tengah dan mengamati sekelilingnya. Hanya setelah mereka memastikan bahwa tidak ada bahaya mereka melanjutkan. Suzimo berkeliaran di belakang, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Berhenti di samping mayat di persimpangan, dia melirik ke samping. Mata orang itu melebar dan penuh dengan kebingungan, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana dia mati. Bekas luka pedang di gelabela itu tipis dan jelas bahwa penyerangnya sangat cepat sehingga orang ini terbunuh tanpa ada waktu untuk bereaksi. Suzimo terus mengikuti gadis itu dengan warna pink dan yang lain di depan. Tak lama kemudian, mereka menemukan 2 mayat lagi berbaring diagonal di tanah yang tampak identik dengan yang sebelumnya. Kedua mayat itu tidak memiliki tas penyimpanan mereka juga. Wu Xiangming dan yang lainnya menyapu pandangan mereka dan berusaha melindungi gadis itu dengan warna merah muda saat dia berjalan melewati 2 mayat. Tiba-tiba, Suzimo merasakan sensasi berdebar yang kuat seolah-olah kulit kepalanya mati rasa. Perasaan itu datang sangat tiba-tiba tanpa peringatan sama sekali. Meskipun dia tidak merasakan bahaya, Suzimo tanpa sadar berteriak pelan, "Berhenti!" Setelah mendengar suara Suzimo, gadis berbaju merah muda itu sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berhenti. Meledak dari kakinya, dia melompat mundur dalam sekejap. Wu Xiangming dan yang lainnya tertegun sejenak. Saat itu, sesosok mayat yang terbaring diagonal ke samping tiba-tiba memindahkan murid-muridnya dengan cara yang menyeramkan. Dia berdiri dan menarik pedang yang sangat tipis entah dari mana, berlari maju dan menusuk 2 kali. Uff, uff. Sinar pedang menyala diikuti oleh 2 suara yang tajam. Suzimo tertegun. Mayat itu menyerang terlalu cepat. Jika dia berada di posisi lain dan tidak memiliki persepsi roh, dia juga tidak akan bisa menghindari kedua serangan itu. 2 pembudidaya Sekte Pegunungan Selatan memunggungi Suzimo. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi mereka, dia bisa merasakan tubuh mereka menjadi kaku ketika mereka jatuh ke depan, tidak lagi bernafas. Meskipun mayat itu telah membunuh 2 orang, itu tidak berhenti sama sekali.
Mengetuk kakinya dengan ringan, ia melaju di depan dan bergerak seperti hantu, berkedip-kedip dan menghilang ke dalam kegelapan. Desir, desir. Pada saat yang sama, dua sinar hitam menembus kegelapan dan mengejar bayangan hitam, mengeluarkan rengekan dan menghilang. Tidak jauh dari sana, Su Zimo memegang busur kristal sanguin dan menembakkan dua panah. Sangat disayangkan bahwa mayat telah melarikan diri terlebih dahulu dan kedua panah itu tidak bisa menyakitinya karena gerakannya yang memikat. Dentang, dentang. Segera setelah itu, dua suara renyah bisa terdengar dari kegelapan di depan. Cukup benar. Kedua panah itu meleset, suara datang dari mereka menabrak dinding. Berdiri di samping Su Zimo, gadis berbaju merah muda itu memiliki sinar aneh di matanya. Dari orang-orang yang hadir, dia adalah satu-satunya yang tahu identitas mayat itu. Di permukaan, mayat itu tidak memiliki celah. Itu identik dengan mayat sebelumnya yang mereka temui, sampai ke bekas luka yang mengalir dengan darah hangat. Namun, gadis berbaju merah muda itu tidak menyangka lelaki muda dengan wajah halus itu akan menjadi orang pertama yang menyadari bahwa itu adalah penyamaran. Mayat yang baru saja melarikan diri adalah pembunuh berdarah dingin di dalam Sekte Iblis, pembunuh sejati. Tidak ada seorang pun di dalam Sekte Iblis yang melihat wajah sebenarnya dari mayat itu. Dia bisa menjadi mayat, atau orang tua dengan rambut putih panjang. Dia juga bisa menjadi anak yang lugu dan naif atau bahkan seorang wanita. Sebaliknya, tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Orang-orang dari Sekte Iblis menyebutnya sebagai pembunuh berwajah seribu. Gadis berbaju merah muda hanya tahu bahwa orang ini adalah pewaris iblis dari Hidden Death Sect generasi ini. Dengan bakat yang sebanding dengan kelompok kekuatan Sekte Iblis kuno, ia dianggap sebagai pewaris iblis terkuat dari Sekte Kematian Tersembunyi. Baik gadis dalam Pure Maiden Sekte Pink dan Hidden Death Sect pembunuh berwajah seribu adalah bagian dari 7 Sekte Iblis. Saat Su Zimo mengeluarkan peringatan, gadis berbaju merah muda itu teringat akan sosok yang menakutkan itu dan segera mundur. Namun, yang mengejutkan gadis berbaju merah muda adalah bahwa pembunuh berwajah seribu memilih untuk mundur setelah membunuh 2 orang. Ini berarti ada seseorang di antara mereka yang membuat pembunuh berwajah seribu itu merasa terancam, jadi dia tidak terus mengambil risiko. Dalam level yang sama, pembunuh berwajah seribu itu telah membunuh tak terhitung jenius dan tanpa gagal sekalipun. Rekam jejaknya yang luar biasa membuat banyak penggarap iblis tak bisa berkata-kata. Di satu sisi, itu karena metode pembunuh berwajah seribu itu dingin dan keras. Di sisi lain, itu juga bukti kehati-hatiannya. Hanya siapa yang menyebabkan pewaris setan tersembunyi Sekte Kematian terkuat ini merasa khawatir. Gadis berbaju merah muda itu mengalihkan pandangannya ke Wu Xiangming dan para penggarap lainnya, akhirnya mendarat di Su Zimo. Meskipun proses penampilan si pembunuh berwajah seribu untuk keluarnya tampak lambat, itu terjadi dalam sepersekian detik dalam kenyataan. Wu Xiangming dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Di antara yang hadir, Su Zimo adalah yang paling tenang. Dia tidak hanya menyadari ada sesuatu yang salah, dia bahkan bisa membalas. Jelas siapa pembunuh berwajah seribu itu waspada. Ini adalah pertama kalinya gadis berbaju merah muda menyadari bahwa Su Zimo tidak menyedihkan seperti yang dibayangkannya. Terutama saat dia menembakkan panah sebelumnya. Pria tampan itu sebenarnya memancarkan aura yang begitu ganas hingga bisa menghancurkan segalanya. Tidak semua orang berani menumpangkan tangan ke ahli waris iblis dari Hidden Death Sect. Gadis di mata merah jambu itu menyala ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, cara dia menyerang begitu tegas. Aku ingin tahu apakah dia masih akan berperilaku seperti itu jika dia tahu itu adalah pembunuh berwajah seribu itu. Petik 2. Kamu tahu siapa itu? Su Zimo menatap gadis itu di mata merah muda dan bertanya, mengerutkan kening. Dia berkedip dan menjawab, tidak, saya tidak. Su Zimo menarik pandangannya. Dia tahu bahwa jika gadis berbaju merah muda itu tidak ingin mengatakannya, dia tidak akan mendapatkan jawaban yang benar tidak peduli bagaimana dia bertanya. Tidak jauh dari sana, sekarang hanya ada 2 dari 4 pembudidaya Sekte Pegunungan Selatan yang tersisa. Meskipun mereka berdua tampak sedih, mereka segera mengeluarkan tas penyimpanan dari 2 mayat dan menyimpannya untuk mereka sendiri. Dan kamu menyebut itu seorang pembudidaya yang benar dari jalan ortodoks. Ketika gadis berbaju merah muda melihat itu, dia menyeringai dingin di balik kerudungnya. Bab 164, Pertarungan yang tidak terhindarkan. Belasungkawa saya, sesama pengikut Tao. Gadis berbaju merah muda datang ke sisi Wu Xiangming dan berkata, orang itu menyerang kami tanpa alasan dan membunuh 2 orang. Sangat mungkin itu adalah seseorang dari Sekte Iblis. Petik 2. Wu Xiangming dan yang lainnya mengangguk kesakitan.
Ini semua salahku. Gadis berbaju merah muda itu menghela nafas dengan lembut. Jika bukan karena aku, kedua rekan Tao itu tidak akan terlibat dan akhirnya mati di sini. Mereka dari Sekte Iblis begitu kuat. Saya pikir kami bukan tandingan mereka. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Wu Xiangming buru-buru berkata, itu bukan salahmu, Yaner. Gadis berbaju merah muda mengerucutkan bibirnya ketika kilatan melintas di matanya. Seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan, dia menjawab dengan lembut, Saudara Wu, tolong pergi. Saya sudah memutuskan untuk melanjutkan sendiri. Tolong jangan ikuti saya lagi. Jika kalian akhirnya terluka karena aku akan. Petik 2. Gadis berbaju merah muda menangis saat berbicara, air mata mengalir deras di matanya. Untuk saat itu, Su Zimo hampir tersentuh oleh gadis itu dalam tampilan emosi pink juga. Namun, dia tersadar dari kekesalannya setelah dan ekspresinya dingin. Wu Xiangming agak bingung. Dia ingin menjangkau dan membantu gadis berpakaian merah muda menghapus air matanya. Namun, seolah-olah dia telah kehilangan keberaniannya, dia segera berkata, Yaner, jangan menangis. Jangan khawatir. Saya pasti akan menemani Anda sampai akhir. Petik 2. Kultivator Sekte Pegunungan Selatan lainnya menimpali juga. Di samping, Yan Fei juga jelas tergerak. Namun, cara dia memandang gadis dengan warna pink itu sedikit aneh, seolah ada sedikit dan kejahatan di matanya. Yaner, dengarkan aku. Wu Xiangming berkata dalam-dalam, orang itu mungkin cepat dan tegas dalam serangannya, tetapi dalam pertempuran langsung, dia mungkin tidak cocok untukku. Gadis berbaju merah muda berhenti mengendus dan menganggukkan kepalanya, tidak sepenuhnya mengerti. Su Zimo mengeluhkan secara internal, meskipun orang ini benar-benar disihir oleh gadis itu dalam warna merah muda, dia masih memiliki kewarasan tersisa dalam dirinya dan tahu bagaimana menganalisis situasi. Menurut pendapat Su Zimo, mayat itu sebelumnya mirip dengan bagaimana para pembunuh berperilaku sebagaimana terperinci dalam buku-buku sejarah, jika mereka melewatkan serangan mereka, mereka akan melarikan diri. Pembunuh tidak perlu menjadi sangat kuat, tetapi mereka berspesialisasi dalam penyamaran, penyembunyian dan sembunyi-sembunyi. Seperti bayangan, kombinasi teknik-teknik itu menakutkan dan sangat sulit untuk dihadapi. Tentu saja, meskipun Wu Xiangming menyadari itu, Su Zimo tidak memiliki harapan yang tinggi padanya. Belum lagi Wu Xiangming, bahkan Su Zimo tidak menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri tanpa cedera dari pembunuh itu jika dia tidak memiliki persepsi rohnya. Itu adalah pembunuh yang menakutkan. Melalui berbagai detail dari upaya itu sebelumnya, jelas bahwa kekuatan dan fisik sebenarnya pembunuh itu juga sangat kuat. Tapi tentu saja, Su Zimo memiliki persepsi rohnya dan tidak takut pada pembunuh itu. Jika dia berani muncul sekali lagi, Su Zimo pasti akan membunuhnya segera. Seseorang seperti itu terlalu berbahaya. Mungkin dia merasakan sesuatu, si pembunuh tidak muncul sekali lagi setelah melarikan diri. Gadis berbaju merah muda terus menavigasi retakan, dilindungi oleh Wu Xiangming dan dua lainnya. Su Zimo berdiri di belakang dengan mata menyala dan telinga bergetar, tidak ada yang bisa menghindarkan inderanya. Kali ini, Wu Xiangming dan dua lainnya jelas jauh lebih berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Ketika mereka menemukan mayat lagi, tak satu pun dari mereka berjalan lewat begitu saja. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk tetap berada di sisi gadis di sisi pink dan melanjutkan dalam formasi segitiga sambil menikam mayat beberapa kali. Tak lama, mereka tiba di persimpangan lain. Wu Xiangming berbalik dan menatap Su Zimo yang tetap diam sepanjang jalan. Tiba-tiba merasa frustrasi, dia berteriak, Hei, Su itu sesuatu. Anda sebaiknya berhenti mengikuti kami. Melihatmu membuatku jengkel. Petik 2. Bagi Wu Xiangming, Su Zimo hampir tidak ada sampai pada titik di mana dia bahkan tidak repot-repot mengingat nama yang terakhir. Betul, orang itu sama sekali tidak membantu dan malu-malu seperti tikus. Dia bahkan tidak berani berjalan di depan dan hanya memilih untuk mengikuti kita. Penggarap Sekte Pegunungan Selatan lainnya menggerutu. Su Zimo tidak menjawab dan hanya tampak tenang dengan sedikit ejekan di matanya. Melalui perjalanan, Su Zimo sulit bergerak. Sebagian besar waktu, dia hanya menonton dengan dingin dari sela-sela. Alasan mengapa dia tidak melakukan apa-apa adalah karena tidak perlu. Kepada Wu Xiangming, Su Zimo hanya berteriak agar mereka berhenti dan menembakkan dua panah. Namun, hanya gadis berbaju merah muda yang tahu betapa pentingnya peringatan itu dan dua panah yang ditembakkan dari Su Zimo. Mengingat sejarah pembunuh berwajah seribu, dia akan membunuh semua orang kecuali dia jika dia tidak memiliki sesuatu untuk diwaspadai.
Berdiri di persimpangan, Wu Xiangming memandang Su Zimo dan bertanya dengan jijik, "Su Zimo, katakan padaku. Apa gunanya kamu?" "Iya." Petik 2. "Kakak Wu, tolong jangan membuat hal-hal sulit baginya," gadis berbaju merah muda dengan cepat berkata di samping. Wu Xiangming mendengus dingin dan berbalik, berjalan ke kanan Garpus sambil bergumam tanpa henti, "Murid berdarah puncak etiril. Dia bukan apa-apa." Petik 2. Tepat pada saat itu, Su Zimo berdiri di tempat. Seolah dia merasakan sesuatu, matanya bersinar dengan kilatan dingin. "Kamu bertanya untuk apa aku enak?" "Iya." Su Zimo tiba-tiba tertawa dan menjawab dengan tenang, "Sebenarnya, peran saya sederhana. Paling tidak, saya bisa memperingatkan beberapa orang agar tidak melangkah kembali." Petik 2. Berhentilah bertingkah misterius dan sembrono. Wu Xiangming berbalik dan mengejek dengan dingin, "Katakan pikiranmu. Tidak perlu bertele-tele." Petik 2. Su Zimo menunjuk ke jalan di belakang Wu Xiangming dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melanjutkan jalan ini." Hahaha. Wu Xiangming tertawa terbahak-bahak. Lelucon yang sangat berdarah. "Anda benar-benar berpikir seseorang seperti Anda, yayasan pendirian tahap awal, memenuhi syarat untuk mengajari saya tentang jalan apa yang harus saya ambil." Petik 2. "Terserah Anda." Su Zimo mengangkat alisnya. Wu Xiangming menahan senyumnya dan menjawab dengan dingin, "Su sesuatu, izinkan saya memberikan nasihat kepada seorang kultivator pengecut seperti Anda. Bergegaslah dan pulanglah untuk menjadi petani, jangan sampai kamu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Anda ingin menumbuhkan keabadian dan mendapatkan dao dengan nyali itu. Bermimpilah." "Fufu, saudara senior Wu benar sekali," penggarap sekte pegunungan selatan lainnya bergabung. "Yaner, ayo pergi, tidak perlu mendengarkan omong kosong ini. Dengan saya di sekitar, bahkan jika ada pembudidaya setan, mereka harus membuat jalan." Petik 2. Wu Xiangming berkomentar saat dia berjalan menyusuri jalan bercabang dengan pembudidaya sekte pegunungan selatan lainnya. Gadis berbaju merah muda itu sedikit ragu dan menatap Su Zimo sebelum mengikuti mereka. Yan Fei menatap gadis itu dalam sosok Anggun Ping dengan tatapan terbakar dan mengikuti. Su Zimo hanya menyaksikan mereka berempat berjalan di jalan tanpa mengikuti. Karena kehadiran roh kuno yang membatasi formasi, tidak ada dari mereka yang dapat menggunakan tas penyimpanan mereka. Karena itu, mereka telah mengambil semua barang yang mereka butuhkan sebelum memasuki tempat itu. Pilihan Su Zimo adalah Cold Moon Saber dan Sanguine Crystal Bow bersama dengan 10 anak panah. Dia berdiri di tempat dan melepaskan busur kristal sanguin dari punggungnya. Sambil memegang 3 anak panah di tangannya, dia bergumam dengan tatapan dingin, "Pada akhirnya. Ini masih pertarungan yang tidak dapat dihindari." Kekuatan pendengaran Su Zimo luar biasa. Beberapa saat sebelumnya, dia samar-samar mendengar langkah kaki dari ujung jalan, ada banyak orang. Pada saat yang sama, ada aroma darah segar yang melayang dari jalan. Orang-orang itu memiliki niat buruk. Itulah alasan mengapa Su Zimo membujuk Wu Xiangming dan yang lainnya untuk tidak turun ke jalan bercabang itu. Sayangnya, mereka memilih untuk tidak mengindahkan nasihatnya. Bab 165, Panah Cepat Seperti. Wu Xiangming dan pembudidaya sekte pegunungan selatan lainnya berjalan di depan dan pembudidaya keliling, Yan Fei, mengambil kembali, meninggalkan gadis itu dalam warna merah muda di tengah. Setelah berjalan sebentar, Wu Xiangming mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti di jalurnya, mendengarkan dengan amah. "Oh." Ekspresinya berubah ketika dia berbisik, "Ada orang di depan. Cepat, mundur." Petik 2. Jika hanya beberapa orang, Wu Xiangming tidak akan takut pada mereka. Namun, langkah kaki itu berantakan dan terbukti bahwa ada banyak orang yang bergegas ke arah mereka dengan cepat. Tidak berani mengambil risiko, Wu Xiangming berniat untuk mundur dari tempat mereka sebelum membuat rencana lebih lanjut. Namun, orang-orang di depan sangat cepat. Sama seperti Wu Xiangming selesai berbicara, sudah ada banyak orang di depannya. Senjata mereka menyala dengan jahat ketika mereka mengeluarkan aura yang dingin dan mematikan. Tanpa ragu-ragu, gadis berbaju merah muda itu yang pertama mundur. Wu Xiangming dan 2 lainnya melakukan hal yang sama. Namun, karena dia dan pembudidaya sekte pegunungan selatan berada di depan ketika mereka masuk, mereka sekarang menjadi yang terakhir saat mundur. Fufu. Tawa parau dan serak bergema di belakang mereka. Ketika dia mendengar tawa itu, kilatan dingin melintas di mata gadis itu dengan warna merah muda, dia tahu siapa yang ada di ujung sana. Suara menyeramkan sekali lagi, "Setan Ji, untuk berpikir bahwa Anda akan berani terlibat dalam kekacauan ini juga. Anda benar-benar lelah hidup, bukan?" Petik 2.
Gadis dengan bibir merah muda itu membuka sedikit di bawah kerudungnya, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua bilah tajam merobek udara dengan kekuatan besar dan kecepatan ekstrim. Wu Xiangming dan pria lain di belakang tidak berani menunda saat mereka berputar dan menebas dengan pedang mereka dengan tergesa-gesa. Dentang, dentang. Suara menusuk telinga dari logam berbenturan bisa terdengar saat percikan terbang dalam kegelapan. Wu Xiangming dan tubuh orang lain bergetar. Meskipun mereka berhasil memblokir serangan, mereka bisa merasakan lengan mereka mati rasa. Penundaan sesaat itulah yang diperlukan untuk barisan depan para pengejar untuk mendekat. Terlihat mengancam dan membunuh, mereka berteriak dan menerkam. Yaner, pergi dulu. Saya akan menahan mereka di sini. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka menjangkau Anda. Petik 2. Wu Xiangming berteriak tanpa berbalik. Berdiri di tengah jalan dengan sesamanya teman sekte, mereka menghadapi agresor yang masuk. Kamu pasti mencari mati. Wu Xiangming mendengus dan memutar pergelangan tangannya. Pedangnya yang panjang bergetar dan mengeluarkan pedang mengancam Qi, melingkar seperti ular piton yang tidak dapat diprediksi saat menusuk ke depan. Panik melintas di mata agresor menerjang, dia jelas tidak mengharapkan cara seperti itu dari Wu Xiangming. Meskipun dia ingin menghindar, sudah terlambat. Puff. Sebuah cahaya berdarah melintas dan sebuah lubang berdarah muncul di dada pria itu, matanya redup secara bertahap. Wu Xiangming menendang mayat pria itu dan terus bertarung dengan para pengejar lainnya. Pertempuran jarak dekat jauh lebih berbahaya daripada pertarungan pedang kinesis. Ini karena kedua belah pihak akan berputar di sekitar area kecil dan itu adalah pertarungan kecepatan tanpa banyak ruang untuk reaksi. Setiap sedikit kecerobohan akan mengakibatkan seseorang diserang oleh serangan dan bahkan mungkin menyebabkan kematian mereka secara instan. Kedua pembudidaya di depan dengan tangan kosong. Ditambah dengan fakta bahwa mereka meremehkan lawan mereka, mereka akhirnya terbunuh dalam satu gerakan oleh Wu Xiangming dan pembudidaya sekte pegunungan selatan lainnya. Awalnya, Wu Xiangming berpikir bahwa kedua pedang itu akan mampu menakuti para penggarap di belakang. Namun, dia tidak menyangka bahwa terlepas dari kematian kedua pembudidaya itu, para pengejar lainnya bahkan tidak ragu ketika mereka berlari ke arahnya tanpa ekspresi. Rasa dingin di mata mereka menyebabkan jantung Wu Xiangming berdetak kencang. Siapa kalian? Dia bertanya dengan keras sambil mundur. Kamu berani menerobos ke tempat ini tanpa tahu siapa kita. Sepertinya Anda cukup tersihir oleh demones Ji itu, iya. Fufufu, kebodohanmu tidak mengenal batas. Petik 2. Tawa dingin menggema dari kerumunan. Aku adalah murid dari Southern Mountain Sect, salah satu dari 5 sekte utama. Saya tidak tahu ada demones Ji. Anda sebaiknya memberitahu saya siapa diri Anda agar kita tidak berakhir dengan hubungan yang buruk. Wu Xiangming berteriak sekali lagi. Berakhir dengan hubungan yang buruk. Seseorang mencibir, 5 sekte utama. Makan seasteriste, beraninya kamu menyebut dirimu dalam nafas yang sama dengan kami dari sekte iblis. Sekte pegunungan selatan bahkan tidak layak membawa sepatu untuk sekte bumi jahat kami. Memang, ini adalah orang-orang dari sekte iblis. Jantung Wu Xiangming berdetak kencang. Mengingat kekuatan kultivasinya saat ini, dia sudah samar-samar mengetahui beberapa rahasia di daratan Tianhuang. Di Tianhuang daratan, ada banyak sekte iblis. Namun, 7 yang terkuat dari mereka disebut sebagai 7 sekte iblis. 7 sekte iblis ini adalah faksi teratas dari seluruh daratan Tianhuang. Meskipun pegunungan selatan sekte dikenal sebagai bagian dari 5 sekte utama, itu hanya dalam dinasti Zhou besar. Namun, dinasti Zhou agung hanya bagian dari daratan Tianhuang. Dengan kata lain, sekte pegunungan selatan sangat kecil dibandingkan dengan salah satu dari 7 sekte setan. Meskipun Wu Xiangming tahu tentang 7 sekte iblis, dia tidak tahu dari 7 sekte mana mereka terdiri. Baca bab selanjutnya di novelringan.com. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah bahwa Earth Sekte Malevolent bukan salah satu dari 7. Memotong. Pada saat itu, pembudidaya sekte pegunungan selatan lainnya bergerak sedikit lebih lambat dan mengungkapkan cacat, menyebabkan dia ditikam melalui dada dengan darah segar segera mengalir. Karena stamina kultivator kurang untuk memulai dan ditambah dengan fakta bahwa dia terluka parah, dia terhuyung-huyung ke lututnya. Seketika, 2 lubang berlumuran darah muncul di tubuhnya. Itu diikuti oleh kepalanya yang terbang di udara. Wu Xiangming menyaksikan semuanya dengan mata melebar. Sementara dia sedikit terganggu, dia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Pedang panjang muncul, berlumuran darah. Ah! Rasa sakit menyebabkan Wu Xiangming gemetar karena syok.
Dia memelototi orang di depannya dan dengan terhuyung menunjuk pedangnya. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dan berkeringat dingin. Kerumunan bubar dan seorang kultivator berjubah hitam dengan ekspresi jahat melangkah mendekat. Dia memandang Wu Xiangming dan mengejek dengan dingin, kamu bahkan tidak tahu siapa Demones Ji. Kamu layak mati. Petik 2. Tombak tulang tiba-tiba muncul dari lengan pembudidaya berjubah hitam. Warnanya benar-benar hitam dan terdiri dari 12 tulang, membawa aura jahat. Kultivator berjubah hitam mendorong tombak tulang ke depan dengan lembut. Uff! Tenggorokan Wu Xiangming langsung tertusuk. Wajah pucatnya yang semula ditutupi dengan garis darah yang padat, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Itu adalah tanda aura jahat memasuki tubuh seseorang. Di dunia budidaya, ada banyak jenis senjata roh yang terbuat dari bahan unik. Bahkan tanpa menyuntikkan energi roh untuk mengaktifkan pola roh mereka, mereka bisa melepaskan berbagai kekuatan. Tombak tulang kultivator berjubah hitam adalah salah satunya. Setan Ji, kamu tidak bisa melarikan diri. Mengomentari dengan dingin, pembudidaya berjubah hitam memimpin bungkusan dan menyerbu ke depan. Bahkan dengan Wu Xiangming dan pembudidaya sekte pegunungan selatan lainnya memegang pertahanan, masih sulit bagi gadis berbaju merah muda dan Yan Fei untuk melarikan diri dari pembudidaya berjubah hitam sepenuhnya. Gadis berbaju merah muda dan Yan Fei melarikan diri di depan sementara pembudidaya berjubah hitam memimpin lebih dari 100 orang dalam pengejaran. Pintu keluar tepat di depan mereka. Tepat ketika mereka akan keluar untuk mencapai garpu sebelumnya, pembudidaya berjubah hitam telah mengejar mereka. Gadis berbaju merah muda sedikit mengernyit. Tiba-tiba, 3 kilatan cahaya dingin muncul di persimpangan depan. Segera setelah itu, sinar yang sangat tajam mendekati mereka dan 3 kilatan cahaya hitam disapu oleh gadis dalam warna pink dan Yan Fei. Itu hanya celah sentimeter. Lebih dekat dan gadis berbaju merah muda dan Yan Fei akan tertusuk. Dia menghirup udara dalam-dalam, begitu terkejut sehingga hatinya hampir melompat keluar dari dadanya. Swoosh, swoosh, swoosh. Hanya setelah 3 lampu hitam melesat melewati mereka, gadis berbaju merah muda itu mendengar suara pisau tajam merobek udara. Panah cepat seperti itu. Bab 166, Darah Tsunami. 3 kilatan cahaya hitam mengoyak udara dan mendekat dalam sekejap mata dengan niat dingin. Kultivator berjubah hitam masih maju ke depan dengan momentum awalnya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia segera berlutut dan tubuhnya jatuh ke belakang. Dengan metode menghindar seperti itu, semua orang di belakang pembudidaya berjubah hitam menderita. Puff, puff, puff. Suara panah yang menembus daging terdengar terus-menerus saat darah berceceran di seluruh. Jeritan tragis bisa terdengar dan kerumunan jatuh ke tanah dalam kekacauan yang mengerikan. Karena inersia, lutut pembudidaya berjubah hitam meluncur ke depan, merobek bagian bawah jubahnya dan menodainya dengan lumpur. Duduk tegak, ada bekas luka samar darah di antara mata pembudidaya berjubah hitam yang sangat mencolok. Meskipun dia sudah bereaksi sangat cepat, dia masih sedikit lebih lambat dan panah memotong gelabelannya. Seketika, murid dari kultivator berjubah hitam berubah menjadi gelap seperti tinta. Bahkan bagian putih matanya tertutup kabut gelap. Saat aura jahat menyelimutinya, dia memerintahkan dengan dingin, aku tidak peduli siapa yang menembakkan panah itu. Hari ini, kamu pasti akan. Petik 2. Sebelum dia bisa selesai, sebuah suara berdering dari garpu. Diam. Suara itu terdengar tidak sabar dan memerintah. Itu membuat kultivator jubah hitam marah, di sini, tidak ada orang lain yang bisa memerintahnya. Tepat saat dia akan menyelesaikan kalimatnya dengan, mati pasti, kilatan cahaya dingin lainnya muncul disertai dengan suara mendengung, itu adalah panah lain. Kultivator berjubah hitam tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya sebelum dia bisa menyelesaikan dan membungkukkan tubuh lurusnya sekali lagi. Puff, puff, puff. Para pembudidaya di belakangnya adalah korban lagi. Di persimpangan, gadis berbaju merah muda dan Yan Fei sudah melarikan diri. Melihat Su Zimo yang sedang menembak panah, gadis berbaju merah muda itu mengerutkan kening. Sambil menggertakkan giginya, dia melotot dan bertanya, Su Zimo, tidakkah kamu takut kalau panahmu mungkin mengenai kita sekarang? Su Zimo menatap gadis itu dengan warna merah muda dingin. Tanpa mengatakan apa-apa, dia menunjuk ke jalan lain di persimpangan, menunjukkan padanya untuk menuju ke arah itu. Menggigit bibirnya yang merah, gadis berbaju merah muda itu berkata dengan suara rendah, ingatlah bahwa misimu adalah untuk melindungi keselamatanku. Masih tanpa ekspresi, Su Zimo melihat ke jalan bercabang di mana petani berkulit hitam itu dan tiba-tiba bertanya, mereka adalah orang-orang dari Sekte Iblis.
Itu benar, mereka adalah murid Sekte Setan. Gadis berbaju merah muda itu mengangguk cepat-cepat. Oh. Suzimo menjawab dan menoleh untuk melihat gadis itu dengan warna merah muda, menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun dari Sekte Iblis. Jika saya bertemu satu, saya bunuh satu. Petik 2. Dia benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sekte Setan. Kembali di negara Yan, Sekte Joyful bukan dari jalur ortodoks. Selain itu, ia secara pribadi menyaksikan metode kejam Sekte Setan di mana ratusan ribu orang tak berdosa menderita kematian tragis di kota Linfeng. Meskipun komentar Suzimo tampak santai, rasanya seperti dia menyiratkan sesuatu juga. Kilatan melintas di gadis itu di mata merah muda saat dia tersenyum. Kamu tidak bisa begitu yakin tentang itu. Suzimo tidak mengatakan apa-apa dan menggantung busur kristal sanguin di punggungnya. Menarik keluar Cold Moon Sabre dari pinggangnya, dia menuju jalan bercabang. Kultivator berjubah hitam didakwa dengan tombak tulang hitamnya hanya untuk melihat seorang pria berjubah hijau mencari ke arahnya. Pria itu mengayunkan busur merah darah dan bergetar di punggungnya, memegang pedang panjang di tangannya. Kaulah yang menembakkan panah. Mata pembudidaya berjubah hitam menyala saat bibirnya sedikit melengkung. Dengan tatapan kejam di matanya, dia melangkah maju dan menusuk dengan tombak. Aura jahat mengelilingi tombak tulang, memancar keluar seperti tinta hitam. Meskipun dia belum menyuntikkan energi roh, kekuatan tombak tulang itu jauh melampaui senjata lain. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia memutar pergelangan tangannya dan disayat dengan Cold Moon Sabre. Dentang. Tombak tulang terlempar pergi oleh saber bulan dingin. Oh. Kultivator berjubah hitam berseru dengan lembut dengan ekspresi terkejut, bertanya-tanya secara internal, apa latar belakang orang ini. Di tempat ini, dia tidak harus menemukan seorang pembudidaya yang tidak hanya bisa bertahan melawan tombak tulangnya, tetapi juga memaksanya pergi. Dari 7 sekte iblis, hanya ada 3 yang memberikan teknik tempering tubuh berkualitas tinggi. Yang terkuat di antara ketiganya adalah Overlord Palace diikuti oleh Malevolent Earth Sect dan terakhir, Hidden Death Sect. Meskipun murid-murid dari 4 sekte setan lainnya marah pada tubuh mereka juga, mereka hanya melakukannya dengan memanfaatkan roh ki dan energi. Itu adalah bentuk tempering tubuh yang paling umum. Namun, dibandingkan dengan pembudidaya tubuh yang benar-benar pemarah, para pembudidaya itu jauh lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat. Sebagai pewaris iblis Sekte Bumi Malevolent generasi ini, kekuatan tempur huru hara kultivator berjubah hitam tidak membutuhkan elaborasi. Sebelum memasuki tempat ini, pembudidaya berjubah hitam hanya mempertimbangkan 2 orang di tanah warisan ini yang patut diperhatikan, pewaris iblis Istana Tuan Besar dan Sekte Kematian Tersembunyi. Secara alami tidak mungkin sarjana berjubah hijau ini di hadapannya adalah pewaris iblis dari Overlord Palace. Meskipun pewaris iblis Hidden Death Sect dikenal sebagai pembunuh berwajah seribu dan tidak ada yang melihat penampilan aslinya, pilihan senjatanya konstan. Itu adalah Blade of Assassins, senjata peninggalan Hidden Death Sect. Pedang panjang dan ramping, bila assassin tidak seperti pedang di depannya. Desir. Setelah memukul mundur tombak tulang, Cold Moon Sabre milik Suzimo tidak beristirahat dan terus menebas, ditujukan untuk pipi pembudidaya berjubah hitam. Sebelum serangan itu tiba, pembudidaya berjubah hitam sudah bisa merasakan niat mengerikannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah meredam tubuhnya dengan roh dan ki jahat selama bertahun-tahun, pembudidaya berjubah hitam mungkin telah berubah kaku terhadap aura serangan itu. Seberapa kuat? Kultivator berjubah hitam tidak berani ceroboh saat dia buru-buru mundur dan menghindari serangan. Dalam waktu singkat itu, para pembudidaya lain dari Sekte Malevolent Earth mengerumuni jalan garpu dan mengepung Suzimo. Fufu, sayang sekali bahwa seseorang dengan keahlianmu akan mati di sini. Tertawa, kultivator berjubah hitam menyalurkan garis darahnya dan langsung, matanya berubah menjadi hitam seperti tinta tanpa jejak putih di dalamnya. Aura jahat samar keluar darinya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Suzimo mengguncang pedang di tangannya dan garis keturunannya mulai bergejolak juga. Aku akan membiarkanmu memiliki penguburan yang layak hari ini. Kultivator berjubah hitam berteriak dan melepaskan kekuatan darahnya sebelum menyerbu maju. Dengan sentakan tombak tulangnya, busur melingkar besar muncul. Gas hitam berputar-putar ketika ujung tombak berkibar, membuatnya sulit untuk mengatakan apa itu. Di samping, pembudidaya sekte bumi jahat lainnya juga menyerang. Fufufu. Suzimo tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan niat membunuh. Guyuran, guyuran. Sebelum tawanya berakhir, pembudidaya berjubah hitam dan semua orang mendengar derasnya samudera.
Suara itu datang dari tubuh sarjana berjubah hijau itu. Apa? Itu suara ketika seseorang menyalurkan garis keturunan mereka. Garis keturunan yang kuat, mungkinkah? Dunia darah tsunami yang legendaris. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah tak percaya. Teknik tempering tubuh dibedakan menjadi kualitas tinggi dan rendah. Teknik tempering tubuh yang berkualitas rendah hanya melembutkan kulit, daging, tendon, dan tulang seseorang. Namun, teknik tempering tubuh yang berkualitas tinggi dapat mencapai efek menukar darah menggunakan sumsum tulang. Untuk teknik tempering tubuh berkualitas tinggi, akan selalu ada sebutan tentang bidang spesifik untuk swapping darah timbal merkuri amalgam. Maksudnya adalah bahwa setiap tetes darah di dunia itu akan seberat, sekuat dan sekuat timah dan merkuri. Itu adalah ranah pertukaran darah yang sangat tinggi dan sulit dicapai. Di atas amalgam merkuri, ada wilayah yang bahkan lebih mistis, darah tsunami. Dikatakan bahwa jika sebuah tubuh yang mengkultivasikan pembudidaya dari wilayah itu akan menyalurkan garis darahnya, tubuhnya akan menghasilkan suara memancar dari tsunami dan meledak dengan kekuatan ledakan. Setiap kali seorang kultivator menyerang, dia akan membawa aura gelombang tsunami seolah-olah dia ingin memusnahkan dunia. Kekuatan seperti itu tak terbendung dan menakutkan melebihi kata-kata. Bab 167, Aku akan membunuhmu pertama. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara darah tsunami. Segera, ekspresi dari pembudidaya berjubah hitam dan semua orang berubah sekali lagi, ketidakpercayaan menyebar di wajah mereka ketika murid mereka berkontraksi. Bang! Ledakan! Ledakan! Ada juga suara guntur samar di tengah-tengah suara tsunami. Itu dalam, kuat, dan mengejutkan. Apa ini? Mengapa ada guntur dalam suara tsunami itu? Setelah mengolah dua teknik pembersihan sumsum tingkat tinggi, wilayah Tsushimo tidak sebanding dengan darah tsunami belaka. Suara garis keturunannya seperti guntur, beresonansi seperti harimau dan macan tutul. Ini adalah suara macan tutul, sesuatu yang belum pernah terjadi di daratan Tianhuang. Belum lagi pembudidaya berjubah hitam, bahkan setan tingkat patriarki sekte malevolen bumi tidak akan bisa mengenali asal dari garis keturunan ini. Setiap kali Tsushimo melepaskan kekuatan darahnya sekarang, ia tidak hanya memiliki keagungan tsunami, ia juga akan memiliki keganasan harimau dan macan tutul di samping kekuatan guntur yang kuat. Kilatan petir yang berbeda muncul di saber bulan dingin dan menerangi kegelapan di sekitar mereka. Ekspresi pembudidaya berjubah hitam berubah tajam. Ki jahat memiliki atribut yin dan sebagian besar tersembunyi di bawah tanah di bawah 9 neraka. Apa yang paling ditakuti adalah kekuatan pantang menyerah seperti guntur. Tombak tulang yang dia gunakan dihancurkan menggunakan ki jahat. Bahkan hanya melambaikannya tanpa sikap akan menghasilkan kekuatan yang cukup besar. Ditambah dengan ki jahat di garis keturunannya, kekuatan tombak tulang bahkan lebih besar. Tapi saat ini, kartu truf pembudidaya berjubah hitam ditekan sepenuhnya oleh Tsushimo. Tanpa waktu untuk berpikir, pembudidaya jubah hitam menarik tombaknya di samping momentum perubahan pertarungan. Mencengkeram tombak tulangnya erat-erat dengan kedua tangan, dia menyerah pada pelanggaran dan pergi untuk pertahanan penuh. Dentang. Cold Moon Saber memukul tulang tombak dengan berat. Ki hitam jahat Peach baru saja menyembur keluar dari tombak tulang dan segera ditekan oleh gelombang petir yang cemerlang. Tubuh pembudidaya berjubah hitam gemetar karena terkejut. Dengan geraman rendah, dia mundur berulang kali saat lengannya terasa sangat sakit. Sebenarnya, dia tidak lebih lemah dari Tsushimo dalam hal kekuatan. Namun, kekuatan guntur adalah kelemahan bawaan untuk ki jahat. Bahkan jika pembudidaya berjubah hitam kuat, dia hanya bisa mengerahkan kurang dari 70% dari kekuatannya dan terpaksa mundur melawan Tsushimo. Jika ini adalah kasus untuk pewaris jahat sekte bumi setan, itu bahkan lebih buruk untuk yang lainnya. Pedang balok dan bayang-bayang melintas berulang kali ketika sekelompok pembudidaya sekte Malevolent Earth mengelilingi Tsushimo. Dia menyipitkan matanya. Itu tidak realistis untuk berpikir dia akan dapat membunuh pembudidaya berjubah hitam dalam waktu singkat. Jika dia ditahan oleh yang terakhir, dia mungkin jatuh ke dalam jebakan. Tidak peduli seberapa lemah para pembudidaya sekte bumi jahat itu, mereka juga pembudidaya tubuh yang marah. Tsushimo tidak berani terlalu percaya diri. Matanya berbinar saat dia menderu ke langit. Meledak dengan kakinya, dia berlari ke samping dan menebas dengan Cold Moon Sabre-nya. Itu adalah serangan ganas. Dengan bunyi keras, senjata di tangan pembudidaya sekte Earth jahat dipotong oleh Tsushimo. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua ketika darah menyembur keluar, memerciki organ-organnya ke tanah dan mengisi udara dengan bau darah. Uff, uff.
Suzimo membalik tangannya dan Cold Moon Saber membuat dua busur lagi. Dua pembudidaya sekte bumi jahat merasakan sakit menyengat di tenggorokan mereka sebagai bekas luka tipis darah terbentuk di leher mereka. Setelah sedikit tertunda, kabut darah menyembur keluar dari mereka. Suzimo melangkah ke samping dan memotong jalan berdarah dengan cara yang mendominasi. Dia tidak berhenti sama sekali ketika senjata mulai jatuh ke segala arah. Setelah dia bergegas keluar, Suzimo hampir tidak berhenti sama sekali sebelum kembali. Swoosh! Dengan tebasan pedang, darahnya melonjak dan guntur bergemuruh. Ah! Seorang pembudidaya sekte bumi jahat mengaum dan menyalurkan darahnya. Dia mengangkat perisai besar dengan tubuh bagian atas dan maju. Ledakan! Suara memekakkan telinga terdengar ketika saber bulan dingin mendarat di perisai. Tepat setelah itu, suara patah tulang bisa didengar. Di balik perisai, wajah pembudidaya sekte Earth jahat tampak pucat. Tulang-tulangnya benar-benar hancur ketika dia terjatuh ke tanah, mengeluarkan darah ketika kehidupan mengering darinya. Pemogokan itu menyebabkan semua orang yang menonton gemetar ketakutan ketika gigi mereka berceloteh. Suzimo sama sekali tidak tahu teknik saber. Semua serangannya ditemukan melalui pertempuran yang sebenarnya. Dengan serangan pedang besar, sikapnya luar biasa dan sangat kuat. Dari pembudidaya sekte bumi jahat, pembudidaya berjubah hitam adalah satu-satunya yang bisa menahan kepala kekuasaan Suzimo. Bagi yang lain, hasil terbaik adalah senjata mereka dihantam dari tangan mereka. Yang terburuk adalah kematian di tempat. Karena tidak ada yang bisa menghadapi Suzimo secara langsung, banyak pembudidaya sekte malevolen bumi tidak dapat membentuk formasi serangan melingkar mereka. Lat, kamu dari sekte abadi. Kultivator berjubah hitam mengerutkan kening dan mempertanyakan. Sekte abadi. Suzimo mengerutkan kening. Dia hanya mengerti banyak hal yang tidak dia ketahui di masa lalu setelah bergabung dengan Ethereal Peak. Abadi. Itu adalah kata yang tidak seorang pun memenuhi syarat untuk digunakan di dunia kultivasi dan banyak orang tidak akan berani melakukannya. Jika kultivasi abadi sesederhana itu, mengapa itu disebut kultivasi? Kembali di kota Ping yang ketika Suzimo melihat Perfected Being Changlang, dia pikir itu adalah abadi yang didukung oleh sekte abadi. Namun pada kenyataannya, Perfected Being Changlang hanya dapat dianggap sebagai seorang kultivator dan istana Aridescent Cloud hanyalah salah satu dari 5 sekte utama, bukan sekte abadi. Di dalam wilayah dinasti Zhou besar, tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan sekte abadi. Kultivator berjubah hitam menganggap diam Suzimo sebagai pengakuan dan merasa sedikit lebih baik secara internal. 9 abadi dan 7 sekte iblis setara, mereka adalah faksi utama dari Tianhuang Mainland. Jika sarjana berjubah hijau ini adalah penerus sekte abadi, akan masuk akal bagi garis keturunannya untuk sekuat ini. Rekan seiman, kau cukup punya nyali. Sebagai seseorang dari sekte abadi, beraninya kamu ikut campur dalam urusan sekte setan kami. Dari apa yang saya tahu, para pembudidaya dari 7 sekte iblis ada di sini hari ini. Selain aku, 5 pewaris iblis lainnya juga ada di sini. Petik 2. Kultivator berjubah hitam mengejek dengan dingin, ini akan bijaksana jika kamu pergi sekarang. Jika kamu benar-benar bertemu dengan orang gila itu dari Overlord Palace, kamu tidak akan bisa pergi jika kamu mau. Petik 2. 7 sekte iblis. Pewaris setan. Istana Tuan. Kata-kata itu sangat asing bagi Suzimo dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi, karena mereka berasal dari sekte iblis, tidak ada bedanya dengan Suzimo, dia hanya akan membunuh mereka semua. Oh. Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya secara terbalik, jadi, itu artinya kau adalah pewaris jahat sekte bumi setan. Betul. Pembudidaya berjubah hitam menjawab dengan bangga. Itu sempurna. Petik 2. Mata Suzimo bersinar terang dengan niat membunuh yang lebih ganas. Dia menyatakan dengan dingin, sejak kita bertemu, aku akan membunuhmu dulu. Oh. Kultivator berjubah hitam itu bergetar ketika jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa pernyataannya tidak hanya akan gagal menakuti Suzimo, tetapi menghasilkan niat membunuh sebagai gantinya. Secara teori, siapapun dari sekte abadi ingin menjaga jarak aman tidak peduli bagaimana jika mereka mendengar berita tentang ahli waris iblis yang berkumpul. Mengumpulkan ahli waris iblis sama dengan mengumpulkan para penerus sekte setan. Dengan itu, pembudidaya Tianhuang daratan lain mana dari tingkat yang sama akan berani berlama-lama di tempat seperti itu. Itu kecuali murid-murid peninggalan dari 9 sekte abadi dikumpulkan juga. Namun, kultivator berjubah hitam tidak akan menduga bahwa keberanian Suzimo bukan karena dia percaya diri dengan keterampilannya.
Sebaliknya, itu karena Suzimo bukan seseorang dari Sekte Abadi dan dia juga belum pernah mendengar nama 7 Sekte Iblis. Sialan, orang gila lagi. Kultivator berjubah hitam mengutuk secara internal, yang mana dari 9 Sekte Abadi yang menghasilkan orang aneh seperti itu. Dan lebih buruk lagi, kenapa aku yang menabraknya? Petik 2. Sebelum pemikiran itu selesai, Suzimo sudah tiba di depannya. Ledakan. Dengan Plow Heaven Stride, jurang besar muncul di tanah. Itu pemandangan yang mengerikan. Bab 168, Retret Paksa. Dengan Plow Heaven Stride, aura Suzimo menjadi lebih kuat. Dalam sekejap itu, pembudidaya berjubah hitam memiliki halusinasi bahwa celah besar robek di langit di atasnya. Suzimo mengayunkan Cold Moon Sabre-nya dan menggambar busur di udara. Membabat dengan kejam di kepala pembudidaya berjubah hitam, pedangnya dipenuhi dengan aura dingin dan niat membunuh yang tajam. Tidak berani untuk bertabrakan, kultivator berjubah hitam mengambil langkah dan melayang di samping Suzimo. Tombak tulangnya menyerang seperti ular beludak dari sudut yang rumit. Oh! Dia menyipitkan matanya. Pada saat itu, dia punya banyak pilihan. Dia bisa mengusir tombak tulang yang masuk dengan Cold Moon Sabre atau dia bisa menghindari serangan dan membalas setelah itu. Namun, kedua opsi tersebut akan menghilangkan keuntungan yang baru saja diakumulasi oleh Suzimo. Selain itu, tidak pantas baginya untuk bertarung dengan pihak lain yang terlalu diberikan keadaan di mana ia dikelilingi oleh banyak musuh. Cara terbaik untuk keluar dari situasi ini adalah membunuh pembudidaya berjubah hitam menggunakan metode guntur. Itu akan menghancurkan pikiran para pembudidaya Sekte Bumi Jahat sepenuhnya. Menghadapi tombak tulang yang masuk, mata Suzimo berbinar dan dia berteriak, serangan yang bagus. Dia tidak menghindari atau menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia membuka telapak tangannya seperti kipas dan meraih tombak tulang. Pada saat yang sama, Suzimo mengubah strategi dan menghentikan permainannya. Menjentikkan pergelangan tangannya, dia memegang Cold Moon Sabre secara terbalik dan menebas ancaman kultivator berjubah hitam itu. Kamu pasti mencari mati. Kultivator berjubah hitam menderu dengan dingin. Tidak ada yang bisa bertahan melawan tombak tulangnya dengan tangan kosong. Dia percaya bahkan orang gila dari Overlord Palace tidak bisa melakukannya. Kultivator berjubah hitam itu benar-benar yakin bahwa dia akan menikam dada Suzimo setelah menghancurkan lengannya, menusuk jantungnya dan membunuhnya di tempat. Tepat ketika telapak tangan Suzimo hendak melakukan kontak dengan tombak tulang kultivator berjubah hitam, perubahan aneh terjadi. Sebuah bola petir tiba-tiba terbentuk di telapak tangan Suzimo. Itu berdasling dan melingkar seperti ular beludak listrik, berderak tanpa henti. Oh! Seni guntur. Ekspresi pembudidaya jubah hitam berubah karena dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Meskipun Cold Moon Sabre milik Suzimo memancarkan kilat sebelumnya, tidak ada yang terlalu memikirkannya, mereka hanya berasumsi bahwa itu mirip dengan tombak tulang dan terbuat dari bahan roh unik yang memiliki atribut petir. Itu hanya senjata roh. Tapi sekarang, bola petir terbentuk di telapak tangan Suzimo. Apa artinya itu? Pikiran pertama pembudidaya jubah hitam adalah bahwa itu adalah seni guntur. Namun, dia menyadari itu tidak mungkin. Dengan pembentukan kunci roh kuno, semua penggarap pendirian yayasan memiliki energi roh mereka terkunci. Bahkan jika sarjana berjubah hijau ini berasal dari Sekte Abadi, dia tidak terkecuali. Bloodline. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak pembudidaya jubah hitam itu. Ketika Suzimo menyalurkan darahnya sebelumnya, itu tidak hanya memancarkan suara tsunami tetapi juga gemuruh guntur. Kekuatan guntur ini berasal dari garis keturunannya. Seperti yang dipikirkan pembudidaya berjubah hitam, telapak tangan Suzimo sudah melakukan kontak dengan tombak tulang. Seketika, ki jahat pada tombak tulang menghilang menjadi kehampaan dan menyebar. Kultivator berjubah hitam tidak terganggu. Meskipun kekuatan guntur bisa menekan ki jahat di tombak tulangnya, telapak tangan Suzimo adalah daging dan darah dan tidak bisa dibandingkan dengan tombak tulangnya. Dengan ekspresi liar di wajahnya, mata pembudidaya berjubah hitam itu bersinar dengan kekejaman. Dia meraung dan mengerahkan kekuatan di kedua tangan, mengguncang tombak tulangnya, membungkuk untuk menghancurkan telapak tangan Suzimo. Tiba-tiba, ekspresi pembudidaya berjubah hitam membeku. Telapak tangan Suzimo tiba-tiba menjadi lunak dan melingkari tombak tulangnya seperti lidah. Bam! Tombak tulang itu bergetar dan mengeluarkan bunyi dering yang membosankan. Ah! Berteriak kesakitan, telapak pembudidaya berjubah hitam hancur. Darah berceceran di semua tempat ketika tombak tulang terbang dari tangannya. Pada saat yang sama, dia merasakan niat dingin yang menyerang dari sisinya yang membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Cold Moon Sabre menebas. Tidak baik.
Jantung pembudidaya berjubah hitam berhenti berdetak. Sudah terlambat pada saat dia ingin menghindar. Pilihan Suzimo untuk menerima tombak tulang kultivator berjubah hitam dengan tangan kosong hanya supaya dia bisa membunuh yang terakhir dalam satu gerakan. Dengan kematian pembudidaya berjubah hitam, pembudidaya lain dari Sekte Bumi Jahat yang seperti ayam dan anjing tidak akan mengancamnya. Oh! Tiba-tiba, seolah dia merasakan sesuatu, ekspresi Suzimo berubah sedikit. Dalam sepersekian detik, sebuah peringatan muncul di hatinya dan dia merasakan niat yang dingin dan membunuh. Itu adalah niat membunuh yang akrab. Dia merasakan ini dari pembunuh yang berpura-pura menjadi mayat ketika mereka baru saja memasuki tempat ini. Suzimo tidak tahu kapan mayat itu menyusup ke tempat ini dan apa yang disamarkannya kali ini. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa dia akan dimakamkan di sini jika dia lebih lambat. Saat memikirkan itu, Suzimo menghentikan saber bulan dinginnya. Pembudidaya berjubah hitam, bagaimanapun, adalah pewaris jahat Sekte Bumi Malevolen. Dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada cara dia akan menyerah begitu saja. Bersandar, kultivator berjubah hitam mendarat di tanah dengan kuat dan mundur dengan marah. Suzimo juga tidak tinggal di tempat yang sama. Tiba-tiba, dia menghindar dan menurunkan tubuhnya, menggunakan kedua tangan dan kaki di tanah seperti ular sanca raksasa yang sedang bermanuver rumput. Sing! Pedang panjang dan tipis mendarat di tempat Suzimo berdiri sebelumnya, meninggalkan bekas luka pedang yang mengejutkan di tanah. Jika Suzimo setengah langkah lebih lambat, lubang berlumuran darah akan muncul di tubuhnya. Orang yang menyerang pedang dicampur dengan para pembudidaya Sekte Malevolen Bumi. Meskipun dia tidak terlihat berbeda dari orang lain, pedang panjang dan tipis yang dia gunakan tampak unik. Tatapannya mendarat di pedang, pembudidaya berjubah hitam menyipitkan matanya dan menjerit pelan, pembunuh berwajah seribu. Meskipun identitas pembunuh berwajah seribu itu terungkap, tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya dan tatapannya menyatu tanpa kilau. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pembunuh berwajah seribu itu mengibaskan pergelangan tangannya dan pedang panjang tipis itu menghilang dengan aneh. Setelah itu, tubuhnya melintas seperti hantu dan dia menghilang ke persimpangan. Dengan serangan yang tidak terjawab itu, dia melarikan diri tepat di tempat dan tidak memberi Suzimo peluang. Mata pembudidaya berjubah hitam berkedip ketika dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi." Begitu dia mengatakan itu, pembudidaya berjubah hitam terus menyusuri jalan bercabang dengan banyak pembudidaya Sekte Bumi Jahat mengikuti. Ekspresi Suzimo berubah. Setelah menimbang pilihannya di tempat, dia berbalik dan pergi, menuju ke arah gadis itu dalam warna pink. Meskipun itu adalah pertukaran pukulan pendek, kejadian ini pasti akan menyebabkan kehebohan jika dunia budidaya tahu tentang itu. Bukan sembarang orang yang bisa memaksa mundur dari dua ahli waris iblis sendirian. Tapi tentu saja, ada dua alasan mengapa Suzimo menyerah mengejar pembudidaya berjubah hitam. Awalnya, dia berniat untuk mengakhiri pertempuran dengan cara secepat mungkin dengan membunuh pembudidaya berjubah hitam menggunakan metode guntur. Sekarang kultivator berjubah hitam mundur ke garpu di bawah perlindungan banyak orang, itu bukan pilihan realistis bagi Suzimo untuk mengejar lagi. Selain itu, mungkin ada pembunuh tertinggi yang tersembunyi di sepanjang jalan bercabang itu. Alasan kedua adalah karena gadis dalam warna pink. Suzimo telah berjanji untuk memastikan keselamatannya. Meskipun dia sudah samar-samar menebak identitasnya, dia harus memenuhi janjinya sebelum dia benar-benar yakin dan tidak mampu berlama-lama di sini. Selain itu, pembudidaya keliling, Yan Fei, ada di sekitar gadis itu dalam warna pink. Suzimo sudah lama memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara Yan Fei memandang gadis itu dengan warna merah muda. Bab 169, Kolam Darah. Gadis berbaju merah muda dan Yan Fei berlari tanpa henti melewati garpu. Kepala Yan Fei diturunkan dan matanya berkedip dengan ekspresi yang berubah, tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Setelah beberapa saat, kilatan dingin melintas di mata Yan Fei seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Bergerak maju tiba-tiba, dia menjepit gadis itu dengan warna merah muda di dinding. Dia mengangkat lengannya dan mencekiknya di sekitar gadis itu di tenggorokan pink, hampir menekan dirinya sendiri terhadapnya. Af! Gadis berbaju merah muda itu mendengus pelan dan mengerutkan kening, bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Itu menyakitkan." Petik 2. Suara lembut gadis dalam warna pink menggoda dirinya ke dalam hati Yan Fei, menyebabkannya berdetak kencang. Secara naluriah, dia melonggarkan cengkeramannya meskipun dia tidak melepas lengannya lagi. Membungkuk, Yan Fei menatap tajam ke gadis di mata merah muda.
Dia berbicara dengan kelembapan hangat dalam napasnya, Setan Ji, apakah kamu benar-benar berpikir aku seperti orang bodoh dari Sekte Pegunungan Selatan? Kamu pikir aku datang ke tempat ini karena aku terpesona oleh pesonamu juga? Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Gadis berbaju merah muda itu mengedipkan mata besar, polos dan bertanya dengan bingung. Fufufufu. Yan Fei tersenyum cabul, berhenti berpura-pura. Orang lain mungkin tidak tahu identitas Anda, tetapi murid sekte setan mana yang tidak tahu siapa Anda? Terlebih lagi, aku sudah lama mengingini tubuhmu, hehe. Petik 2. Gadis dengan tatapan pink berubah dingin ketika dia bertanya, kamu dari Cloud Rain Sect. Pintar. Petik 2. Yan Fei memuji. Tidak heran kau gadis murni generasi ini. Petik 2. Dengan ekspresi yang tidak berubah, gadis berbaju merah muda itu bertanya lagi, apakah Sang Guan Yu mengirimmu? Dia. Yan Fei mengejek dengan dingin, meskipun dia adalah pewaris iblis dari Cloud Rain Sect, dia tidak bisa memerintahkanku. Selama aku mendapatkan tubuhmu, aku akan membuat nama untuk diriku sendiri dalam Sekte Iblis dan mendapatkan dorongan besar dalam kekuatanku. Saya akan menginjak-injak Sang Guan Yu di bawah kaki saya dan menggantikannya untuk menjadi ahli waris baru dari Cloud Rain Sect. Demones Ji, serahkan esensi gadis murni yang berharga itu di tubuhmu padaku. Petik 2. Kau melakukannya di sini. Bagaimana jika seseorang datang? Akhirnya, sedikit kepanikan muncul di mata gadis pink itu ketika dia bertanya dengan suara bergetar. Yan Fei tertawa. Jangan khawatir, aku akan segera mengeluarkanmu dari tempat ini agar kita tidak terlibat dalam kekacauan ini. Selama saya mendapatkan esensi gadis murni Anda, tidak masalah apakah kami mendapatkan warisan tempat ini atau tidak. Selain itu, ada orang gila dari Istana Tuan. Bahkan jika beberapa dari Anda memiliki ahli waris menggabungkan kekuatan, Anda mungkin tidak cocok untuknya. Petik 2. BKK Yan. Jika saya kehilangan keperawanan saya, status saya sebagai gadis murni akan hilang dan saya tidak akan bisa tinggal di sekte lagi. Bisakah kau tidak meninggalkan Yaner? Petik 2. Gadis berbaju merah muda itu menangis ketika dia berkata dengan menyedihkan, Saudaraku Yan, selama kamu tidak mengecewakanku, aku bersedia untuk melayani kamu seperti seorang budak selama sisa hidupku tanpa meninggalkanmu. Petik 2. Hati Yan Fei melunak. Untuk gadis murni dari Sekte Iblis memohon dengan menyedihkan, tidak ada orang yang bisa menolak permintaan seperti itu tanpa perasaan. Namun, hari ini adalah kesempatan langka yang Yan Fei tidak mungkin menyerah. Yaner, jangan khawatir. Selama saya mendapatkan esensi gadis murni Anda, saya pasti tidak akan meninggalkan Anda. Petik 2. Yan Fei menjawab dengan lembut, kamu di bawah Cloud Rain Sect juga. Jika saya menjadi pewaris iblis Cloud Rain Sect, saya tidak akan kekurangan wanita di sekitar saya. Namun, saya jamin akan selalu ada tempat untuk Anda. Petik 2. Apakah begitu? Saat itu, gadis berbaju merah muda dihembuskan dengan aroma bunga. Mengangkat kerudungnya dengan lembut, dia mengungkapkan senyum tanpa cacat dan jiwa yang mencuri kilau merah muda berkedip-kedip melalui matanya. Yan Fei sedikit terkejut dan ekspresinya menegang, linglung sesaat muncul di matanya. Tidak baik. Saat berikutnya, dia khawatir. Tepat ketika dia akan mengerahkan kekuatan melalui lengannya, dia merasakan sakit yang berdenyut di dadanya saat dia kehabisan energi. Pada saat itu ketika Yan Fei linglung, gadis berbaju merah muda tiba-tiba memukul dan meninju dadanya dengan keras, melukai hatinya dengan parah. Tepat setelah itu, lengannya naik ke dada Yan Fei seperti ular yang adil. Menyebarkan jari rampingnya, dia meraih tenggorokan Yan Fei. Jepret. Gadis dengan tatapan pink itu sedingin es dan dia sangat menentukan, mencubitnya tanpa ragu-ragu. Tenggorokan Yan Fei pecah dan dia meninggal di tempat, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Seluruh proses berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Ketika tubuh Yan Fei runtuh ke tanah, gadis berjilbab merah muda itu perlahan-lahan jatuh dan menutupi wajahnya yang menggerahkan sekali lagi. Su Zimo baru saja tiba tepat waktu untuk melihat gadis berbaju merah muda itu menarik tangannya. Telapak tangannya halus seperti batu giok, bersinar dan halus. Sulit membayangkan bahwa sebuah telapak tangan begitu indah sehingga tampak seperti harta paling berharga di dunia. Meskipun dia baru saja membunuh seseorang, tidak ada setetes darah di telapak tangannya. Setelah membunuh Yan Fei, gadis berbaju merah muda itu merasakan sesuatu dan melirik ke samping. Ketika dia melihat Su Zimo, rasa dingin dalam pandangannya menghilang. Merintih, dia menerkam seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya sambil berkata, Saudaraku Su, itu panggilan akrab. Aku hampir digertak tadi. Petik 2. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh, sama sekali tidak tergerak. Ketika dia menerkamnya, dia menghindar dan menghindar.
Melemparkan dirinya ke udara, gadis berbaju merah muda itu mencibir bibir merahnya dengan keluhan dan kebingungan. Air mata menggenang di matanya yang seolah-olah bisa mengalir kapan saja. Setelah berhenti sejenak, gadis berbaju merah muda itu sepertinya mengingat sesuatu ketika dia bertanya dengan khawatir, "Kakak Su, kamu baik-baik saja? Apakah orang-orang dari Sekte Setan Bumi Iblis itu menyakitimu?" Petik 2. Su Zimo tidak menjawab dan tiba-tiba berkata, "Ayo teruskan." Petik 2. "Ya baiklah." Petik 2. Gadis berbaju merah muda itu mengangguk patuh. "Karena itu adalah tanah warisan sekte Anda tahu apa yang harus diwariskan, kan?" Sepanjang jalan, Su Zimo bertanya dengan santai. "Mungkin beberapa teknik kultivasi atau keterampilan rahasia." Gadis berbaju merah muda menjawab dengan ambigu, "Bagaimanapun juga, aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya jadi aku tidak tahu detail pastinya." Petik 2. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Tapi aku punya perasaan bahwa kita hampir mencapai akhir." Petik 2. Di jalan bercabang bawah tanah, selalu ada kabut hitam tipis yang mengeluarkan bau darah samar. Ketika Su Zimo dan gadis berbaju merah muda itu semakin dalam, bau darah semakin menebal. Su Zimo berspekulasi bahwa meskipun ada banyak jalan bercabang yang rumit di bawah tanah, jika mereka menuju satu arah, semua jalan itu akan mengarah ke titik akhir yang sama. Cukup benar. Setelah berjalan beberapa saat, Su Zimo dan gadis berbaju merah muda itu keluar dari persimpangan. Pemandangan di depan mereka berubah dan tiba-tiba menjadi cerah. Ini adalah area yang sangat luas. Di sekeliling mereka, dinding gunung curam dengan banyak retakan yang rapat. Retakan itu menyebabkan garpu penghubung yang tak terhitung jumlahnya di luar. Di tengah-tengah tempat ini adalah kolam raksasa dengan permukaan yang berkilau. Disinilah kabut hitam melayang keluar. Su Zimo memusatkan tatapannya dan tidak bisa menahan nafas saat menggigil di punggungnya. Warna kolam itu gelap dan merah mengerikan. Itu adalah genangan darah. Berapa banyak darah orang yang diperlukan untuk membentuk kolam seperti itu? Gadis berbaju merah muda menatap kolam darah dengan kilau dan semangat di kedalaman matanya. Bab 170. Sekitar 100 kaki jauhnya dari kolam darah, seorang kultivator dengan gebrakan duduk dalam posisi lotus. Ada tombak hitam tebal yang tertanam di tanah di sampingnya, itu bahkan lebih tinggi dari Su Zimo. Kultivator memotong bas memiliki mata tertutup. Bernafas dengan mantap, wajahnya tajam seperti pisau dan tubuh atasnya telanjang. Setiap inci ototnya bersinar dengan kilau perunggu, seolah-olah disiram oleh baja cair, itu memberi perasaan kuat. Tidak ada seorang pun dalam radius 100 meter di sekitar orang itu, hanya ada tombak panjang dan tebal. Saat Su Zimo melihat orang itu, dia merasakan tekanan besar. Itu adalah aura tak terkendali dan keras yang mendominasi seluruh tempat. Orang itu sangat kuat. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Meskipun kehadiran pembentukan kunci roh kuno berarti bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan keterampilan tempur jarak dekat mereka, Su Zimo tidak terkalahkan. Dia hanya di bagian pembersihan marau dari The Mystic klasik dari 12 Raja Iblis di Wilderness besar dan itu belum di penguasaan yang lebih besar lagi. Bahkan dengan dukungan sutra pembersihan sumsum manual Void Thunder, kekuatannya hanya setara dengan yang dari yayasan pembentukan yayasan tahap akhir. Gadis berbaju merah muda sedikit mengernyit ketika dia melihat pembudidaya memotong bas. Setan pewaris Overlord Palace, Pang Yue. Dianggap oleh banyak murid Sekte Iblis sebagai orang gila Istana Tuan, Pang Yue mendominasi dalam tindakannya dan memiliki kekuatan tempur yang ekstrim. Dia juga satu-satunya yang akan sangat percaya diri untuk pergi ke tempat ini sendirian. Di ujung lain genangan darah berdiri lebih dari 100 pembudidaya dibangun yang sama, jelas mereka berasal dari faksi yang sama. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berjubah ungu. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia memiliki tatapan yang dalam dan misterius. Matanya tampak seperti mampu memancarkan cahaya ilusi yang dapat menyihir hati seseorang. Di sisi pembudidaya berjubah ungu, ada lusinan pembudidaya lain dengan pemimpin mereka mengenakan jubah merah-merah. Dengan bibir mengerut, wajahnya tanpa ekspresi dan dia memiliki tatapan yang sangat dingin. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan secara kasar bisa mengatakan bahwa tidak termasuk mereka, ada 3 faksi di tempat ini. Kultivator yang dipotong dengan sendirinya sendirian, pembudidaya berjubah ungu dengan ratusan pembudidaya aneh dan pembudidaya berjubah merah dengan puluhan pembudidaya. Tentu saja, bisa juga 4 faksi. Jika Su Zimo benar, mayat yang mencoba membunuhnya 2 kali sebelumnya seharusnya tidak termasuk salah satu dari 3 faksi ini. Termasuk dia, ada 4 faksi. Jika mayat itu ada di sini, mengingat keterampilan menyamarnya, dia tidak akan ditemukan oleh Su Zimo sampai dia mengeluarkan niat membunuh.
Ketika Suzimo dan gadis berpakaian merah muda tiba, para pembudidaya dari 3 faksi bereaksi berbeda. Kultivator memotong Bas tidak bergerak, dia bahkan tidak membuka matanya. Kultivator berjubah ungu menatap gadis itu dalam warna pink dan tersenyum dingin. Kultivator berjubah merah tua itu acuh tak acuh dan tetap diam. Kesamaan dari 3 faksi adalah bahwa mereka semua secara tidak sadar mengabaikan Suzimo. Saat itu, di jalan bercabang tidak jauh, sekelompok petani datang. Mereka dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam, mereka adalah para pembudidaya sekte Earth jahat yang pernah ditukar Suzimo sebelumnya. Ketika pembudidaya berjubah hitam melihat Suzimo, murid-muridnya mengerut sedikit dan ada sedikit niat membunuh. Awalnya, pembudidaya berjubah hitam membawa lebih dari 100 orang bersamanya. Namun, lebih dari 20 dari mereka terbunuh setelah pertikaian singkat dengan Suzimo. Bahkan, dia hampir mati juga. Tak lama kemudian, beberapa orang muncul. Mereka dipimpin oleh pria yang sangat tampan. Memegang kipas lipat, pria itu memiliki kulit seperti giok. Matanya mirip dengan bintang yang berkilau dan dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Ditambah dengan satu set jubah putih, dia adalah apa yang orang sebut sebagai pria gagah. Pria itu membawa senyum tipis dan memiliki tatapan lembut. Dibandingkan dengan potongan Bas dan pembudidaya berjubah ungu, dia dianggap normal dan tidak tampak seperti berasal dari sekte iblis. Pria berjubah putih itu ditemani oleh 4 wanita yang menakjubkan. Semua dari mereka memiliki penampilan yang cantik dan figur yang anggun, memancarkan gaya yang berbeda dari mereka sendiri. Memalingkan pandangannya, pria berjubah putih menatap gadis itu dalam warna pink dan berkata dengan lembut, "Yaner, tempat ini sangat berbahaya. Datang ke sisiku." Petik 2. Hehe. Petik 2. Gadis berbaju merah muda itu terkekeh. "Sangguan Yu, maaf mengecewakanmu. Tapi, seorang idiot dari Cloud Rain Sect-mu terbunuh olehku." Petik 2. Oh. Petik 2. Pembudidaya berjubah putih bernama Sangguan Yu tampaknya tidak terkejut sama sekali saat dia mengangguk. "Yan Fei, saya berharap dia akan mati. Hanya saja, saya tidak berpikir bahwa dia akan mati begitu cepat. Kupikir dia setidaknya bisa tiba di sini bersamamu." Petik 2. Meskipun dia adalah murid Cloud Rain Sect, dia melakukan kesalahan yang paling keji, jawab gadis berbaju merah muda itu. Fufu. Petik 2. Sangguan Yu tertawa. Dia hanya murid sekte setan biasa. Bagaimana dia bisa menjadi pasangan untuk gadis murni dari sekte setan kita? Wajar kalau dia akan mati. Petik 2. Jeda sesaat, Sangguan Yu mengalihkan pandangannya ke arah Sangguan Yu dan mengipasi dirinya, bertanya dengan cara yang tampaknya kasual, "Yaner, siapa itu?" "Dia pengawalku." Gadis berbaju merah muda berjalan maju, mengayunkan lengannya di bahu Suzimo, dan menjawab dengan suara lelah. "Oh." Sangguan Yu tersenyum dan berkata dengan lemah, "Dia cukup mampu untuk bisa sampai di sini. Hanya saja dia akan mati." Petik 2. Saat itu, Suzimo berbalik ke samping dan memandangi gadis itu dengan warna merah muda. Ada kilatan ejekan di matanya saat dia berkata dengan tenang, "Gadis murni dari sekte setan. Memang, Anda adalah seseorang dari sekte setan." Petik 2. "Aku juga tidak ingin menyembunyikannya darimu, tapi..." Gadis berbaju merah muda itu akan menjelaskan kapan dia diinterupsi oleh Suzimo, "Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Siapapun dari sekte setan, jika saya bertemu satu, saya bunuh satu." Petik 2. Puff. Setelah mendengar ini, seseorang tidak bisa menahan tawa. Tempat apa ini? Siapa orang-orang di tempat ini? Kultivator berjubah hijau itu pasti benar-benar bodoh untuk berani mengatakan hal seperti itu. Hahaha. Serangkaian tawa pecah dari kerumunan. Bahkan pembudidaya memotong Bas yang telah menutup matanya sepanjang waktu menoleh untuk melihat Suzimo. Siapa orang ini? Kerusuhan yang luar biasa. Petik 2. Aku tidak tahu. Mungkin ada yang salah dengan otaknya sehingga dia mulai memuntahkan omong kosong. Petik 2. Hampir semua orang yang hadir tertawa. Namun, pembudidaya berjubah hitam dari Malevolent Earth Sect tidak. Sangguan Yu tersenyum. "Yaner, pembudidaya itu cukup menarik. Aku hampir tidak tega membunuhnya." Petik 2. Gadis berbaju merah muda mengabaikan semua orang. Dia memandang Suzimo dan berkata dengan sedih, "Saudaraku Su, kamu berjanji akan melindungiku." Petik 2. Iya. Petik 2. Suzimo mengangguk. Kata-kata berikutnya hampir membuat gadis itu dalam darah muntah merah muda karena marah. "Aku akan kembali pada kata-kataku," Suzimo melanjutkan tanpa ekspresi. Sambil menggertakkan giginya, gadis berbaju merah muda itu berkata, "Bagaimana kamu bisa setakal ini? Jangan lupa, saya memberi Anda lebih dari 400.000 batu roh." Petik 2.
Suzimo menunjuk ke arah para pembudidaya di sekitarnya dan berkata dengan suara rendah, jika aku tidak salah, mereka semua berasal dari Sekte Iblis juga. Tanah warisan di sini milik kalian Sekte Setan. Petik 2. Kau memikatku ke tempat ini dengan niat buruk. Jika saya tidak memiliki beberapa trik di lengan baju saya akan berakhir dalam situasi yang sama dengan Wu Xiangming, Yan Fei dan yang lainnya. Untuk 400.000 batu roh, aku bisa melindungimu. Tapi membeli hidupku dengan jumlah itu terlalu murah. Petik 2. Pada saat itu, gadis berbaju merah muda itu khawatir. Keduanya begitu dekat sehingga dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh Suzimo. Gadis berbaju merah muda itu menegang seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Dia tahu bahwa jika dia tidak menangani ini dengan benar, pria berjubah hijau itu akan benar-benar membunuhnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba berkata. Suzimo tetap diam dan hanya memelototi gadis berbaju merah muda dengan dingin, telapak tangannya sudah ada di pegangan saber bulan dingin. Menjangkau, gadis berbaju merah muda melepas cadar perlahan dan mengungkapkan wajah cantik tanpa cacat. Dia berkata dengan lembut, namaku Ji Yaoyan. Petik 2.